guys, balik lagi sama gue Yeni. Dan kali ini gue lagi mau review iPhone X second iBox di tahun 2020. Jadi iPhone X ini lumayan rame juga diomongin gara-gara dibanding-bandingin sama iPhone XR ya kan. Karena memang dengan spesifikasi yang lumayan beda dan bentuk kamera ini yang lumayan beda, tapi harganya tuh mepet-mepet gitu. Untuk unit yang gue dapetin sendiri ini, fisiknya ya, ini ada sedikit baret-baret halus, terus tapi selebihnya, nah ini nggak terlalu kelihatan kayaknya baret-baret halusnya, tapi nggak ada dent atau yang catnya ngelupas gitu, nggak ada sih, overall nggak ada. Dan gue dapetin di baterai health 82%, yang emang kalau misalnya kalian cari second iPhone X gitu, rata-rata kebanyakan yang baterai health-nya udah pada di 80-an% sih. Pasti kayak penggunaan udah 2 tahun gitu-gitu. Jarang banget nemu iPhone X yang penggunaannya masih baru setahunan gitu. Nah ini PAA ya kan, terus kebetulan unit yang gue dapet ini di kapasitas 64 GB. Untuk semuanya masih aman. Kayak model True Tone ya kan, terus night shift-nya juga masih pada aman semua. Kita coba tes kamera unit yang gue dapet ini. Nggak ada masalah apa-apa di posisi kameranya. Terus di kameranya sini juga memang nggak ada kayak dent atau baret, nggak ada apa-apaan sih sebenarnya, cuma selebihnya ya cuma baret-baret halus aja, baret-baret halus di sekitaran sini-sini. Cuma untuk kayak ngelupas atau apapun nggak ada masalah apa-apa. Terus untuk kelengkapan unit yang gue dapet juga ini full set, baterai health 82%, dan gue dapetin ini di harga sekitar 7 juta. Memang harga pasarannya sih segitu ya, memang masih segitu karena untuk X iBox gitu. Kalau untuk X Inter kan beda lagi. Jadi iPhone X ini sering banget dibanding-bandingin ya, kayak di compare sama iPhone XR. Dan menurut gua yang perbedaan, mungkin kalau dari luar ya, dari luar itu kan perbedaan yang kerasa itu kan dari dua kameranya ini ya. Yang menurut gua setelah gue pakai iPhone X ini, di kamera kedua ini yang kamera ngezoom, ini tuh sebenarnya nggak terlalu kepake asli. Karena dengan kamera yang satu gini aja kan kalian bisa ngezoom manual kayak gini. Kecuali misalnya kayak di iPhone 11, itu kan apa ya? Dia ada ultra wide kan. Ultra wide itu kan dia yang jauh gitu kan. Nah, kalau jauh itu pasti lebih kepake dibandingkan kalian yang cuma ngezoom gini doang. Kalau ngezoom gini doang mah satu kamera aja kalian bisa zoom manual kayak gini. Jadi kalau misalnya alasan kalian lebih pilih iPhone X gara-gara dua kameranya sih, menurut gue enggak sih. Karena nggak terlalu kepake asli. Dia mau kameranya ada dua pun pasti kalian nggak akan terlalu kepake kamera keduanya itu, yang soalnya dia buat ngezoom, kecuali kamera keduanya buat ultra wide. Itu baru kepake. Untuk selebih-lebihnya sih udah, untuk unit yang gue dapet ini emang udah gue cek, emang gak ada masalah apa-apa. Kayak Face ID segala macem juga udah dicek, dia gak ada masalah. Coba kita lihat ke kamera depannya ya. Kamera depannya juga masih sama, kayak gak geter gitu. Pokoknya misalnya kalian cari iPhone second itu, pertama kalian buka kameranya, kalian lihat dulu geter apa enggak, terus kamera belakangnya juga kalian cobain geter atau enggak. Sama kalian lihat generalnya, baterai health, terus yang penting True Tone Night Shift, Face ID. Udah sih gitu-gitu aja intinya kalau misalnya kalian cari-cari second. Terus kalau misalnya kalian cari second, kalau bisa tuh langsung sama pengguna pribadinya. Jadi kayak sebelum kalian beli kayak nanya dulu, ini penggunaan pribadi nggak, soalnya dibanding kayak dari seller sih ya nggak tahu sih ya. Kalau gue sih cuma lebih percaya dari pengguna pertama gitu, jadi kayak gue lebih percayanya ke situ.
Soalnya biasanya kalau beli dari pemakai langsung itu lebih terawat gitu. Dan harganya juga lebih bagus dibanding harga pedagang kan. Kalau pedagang kan udah diuntungin lagi. Kalau misalnya pengguna langsung kan ya harganya gitu. Harganya lebih bisa nego lah gitu. Kalau misalnya kita ngomongin secara spesifikasi, iPhone X ini kan rilis di tahun 2017 ya, September 2017. Dan mana produk Apple ini iPhone ya kan pasti memberikan update software, update iOS itu kan sampai 5 tahun ke depan. Nah, kalau sekarang ini kan udah di iOS 13.6 karena kan iOS 14 belum rilis secara resmi ya. Kalau misalnya di September 2017 kalian beli di 2020, oke lah kalian bisa pakai 2 tahun masih dapat update software ya kan, masih dapat update iOS itu ya masih oke banget. Atau kalau 2021 lah 1 tahunnya kalian nggak dapat, masih worth it sih sebenarnya. Terus kayak layarnya yang OLED juga ya kan, kalau misalnya dibanding-bandingin sama iPhone XR kualitas layarnya ini ya lebih tajam gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak bandingin, kayak nggak dibandingin sama device-nya gini ya, itu nggak terlalu berasa asli di mata. Terus juga ukuran layarnya ya, ukuran layar 5,8 inci ini kayak emang compact gitu. Jadi ya enak aja sih dipegang satu tangan tuh, asik asik banget, asli enak banget kayak ya se-compact itu gitu. Terus untuk resolusinya ini yang menurut gua tajam, enak sebenarnya. Tapi sama, kalau kalian nggak ada perbandingan unit yang misal penggunaan layar IPS gitu ya, menggunakan layar IPS, nggak terlalu berasa lah gitu. Misal dibanding iPhone XR, kalau kecuali ini iPhone X, di sini XR, nah pasti berasa kualitas layarnya iPhone X ini jauh lebih tajam gitu. Terus kalau untuk chipset A11 Bionic-nya, ini buat main game yang masih populer sekarang itu juga masih asik banget, kayak belum nge-lag segala macem gitu. Untuk memori sih di sini kan cuma iPhone X itu kan ada 64 sama 256 GB. Yang kalau gue sih lebih menyarankan untuk yang ambil 256 GB karena ya kalian mungkin bisa nambah sekitar 500.000 sampai sejuta ya kan buat cari yang 256 giganya, tapi bakal lebih worth it karena bisa buat penggunaan jangka panjang gitu. Misalnya kalian bisa pakai sampai 2021 lah katakanlah ya, itu pasti ya nggak usah takut buat internal penuh. Jadi kalian nggak usah buat riset iPhone terus gitu, riset pabrik iPhone terus, karena kan ini iPhone ini kan nggak bisa buat hapus charger kan. Jadi biar nggak ribet aja sih gitu. Untuk kameranya yang ada 2, kamera belakangnya ada 2 ini, menurut gua pasti kamera keduanya agak kurang kepake. Jadi ya sama aja sih kayak kamera 1 biji doang. Terus untuk kamera depannya 7 megapiksel juga sama kualitasnya. Yang tadi udah kita lihat ya kan. Untuk secara Face ID segala macem tetap sama. Asik juga semua. Menurut gua ini juga sering di-compare ya sama iPhone 8 Plus juga sama XR gitu. Dibanding kalian pakai iPhone 8 Plus ya kan yang poni masih tebal ya kan, terus masih pakai Touch ID segala macem, ya jauh lebih mending iPhone X. Terus iPhone X ini sebenarnya yang gue demen itu adalah ketika dia ini loh, bezelnya ini. Nah, ini bezel hitam-hitamnya ini kan tipis ya. Kalau di iPhone XR itu gue agak nggak sukanya karena bezel ininya tuh screen to rasionya tuh terlalu gede hitam-hitamnya. Jadi kayak kalau emang udah biasa pakai iPhone X gitu, ketika kalian ke XR ya agak ngeganggu aja sih di hitam-hitamnya sini. Yang bezel hitam-hitamnya ini agak cukup ngeganggu kalau kalian udah sering pakai. Cuma yang paling nggak enak di iPhone X ini adalah ya
Baterainya tuh kan cuma 2716 mAh. Meskipun emang dia udah pakai fast charging, tapi fast charging yang baru 15 watt. Baterai 2716 mAh-nya ini menurut gua agak kurang. Karena secara gua pemakaian nih ya, udah gua coba-coba pemakaian itu kurang banget. Pokoknya gua pakai tuh paling cuma bisa di 6 pemakaian sosmed biasa tuh paling cuma sekitaran 6 jam. Itu nggak nonton video, nggak ngapa-ngapain, cuma bener-bener kayak ya udah kayak ngecek sosmed ya kan, WA lain, IG gitu-gitu doang. Dan itu juga nggak pemakaian yang bener-bener gua scroll terus gitu. Jadi udah cepet, bener-bener 6 jam. Dan gua sehari itu bisa ngecas 1 atau 2 kali. Jadi agak kurang enak ya buat baterainya, gitu aja sih. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya kalian ada budget lebih, mendingan kalian upgrade ke XR aja. Tapi kalau misalnya pertanyaan kalian adalah iPhone 8 Plus atau iPhone X, gue akan sangat rekomenin buat iPhone X. Kalau misalnya budget kalian di range 8 Plus atau 10, mendingan 10. Kalau misalnya kalian bisa tambah lagi budgetnya, mendingan XR. Oke, cukup segitu dulu review gue tentang iPhone X Second iBox ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Yuk, caps!